perkenalkan, nama saya Alamsyah Idris. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Halo Aleo dengan NIM A3S1233318 melakukan ujian kinerja PPG yang periode 6 tahun 2023 di SMA Negeri 14 Konawe Selatan, di mana saya melakukan uji kinerja pada kelas 10 dengan materi pengukuran. Ya, di sini saya melakukan materi pengukuran kelas 10 di semester 1. Oke. Mari silakan menyaksikan video pembelajaran pengukuran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, diri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini gimana keadaannya? Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke. Ada yang sakit? Ya. Saya absen dulu ya kalau begitu. Ya, hadir semua ya. Iya, Pak. Oke, kita hari ini akan melakukan pembelajaran fisika tentang pengukuran. Oke, saya ingin kalian perhatikan gambar yang ada di layar ini. Oke, perhatikan. Nah, saya akan melakukan pertanyaan, apakah kalian bisa mengidentifikasi kegiatan yang terjadi pada gambar di samping ini ya? Ada yang bisa kira-kira? Coba. Oke, silakan. Nomor pertama adalah orang yang sedang melakukan pengisian BBM. Nomor kedua adalah orang yang sedang menimbang bayi. Nomor ketiga adalah orang yang menunjukkan waktu di tangannya, dan yang keempat adalah orang yang sedang menimbang penjualan. Oke, bagus ya. Ya, di situ dia melihatkan orang yang melakukan pengisian BBM, yang menimbang anak bayi di posyandu, terus menunjukkan jam tangannya, dan yang berikut orang sedang menimbang ikan hasil jualannya. Oke, terus bisakah kalian menyebutkan kegiatan serupa yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Ada yang kegiatan serupa? Oke, silakan. Sedang menimbang beras dan gula di kios. Wah, oke. Bagus ya. Oke. Yang dia lakukan di kiosnya ya, dia menimbang beras, menimbang gula, menimbang apa lagi ya? Terigu, apa? Macam-macam ya. Ya. Terus kita selalu menemukan atau bahkan Untuk pengukuran yang saya lakukan selama ini saya yakin sudah tepat karena saya hanya melakukan pengukuran panjang menggunakan mistar. oke. Terus Yang kedua, sesuai karena pengukuran yang saya lakukan menggunakan mistar untuk mengukur panjang. oke. Yang ketiga, dengan cara melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai, misalnya pengukuran panjang menggunakan mistar atau meteran dan pengukuran berat menggunakan timbangan. Oke, betul ya. Oke, itu ya. Berdasarkan besaran yang diukur. Oke. Yang kedua, mengidentifikasikan besaran-besaran berdasarkan dimensinya. Yang ketiga, menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Yang keempat, menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur dilengkapi dengan nilai ketidakpastian, pengukuran tunggal dan berulang. Berikutnya, menyajikan hasil pengukuran dengan aturan angka penting. Keenam, melakukan pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Ketujuh, membuat kesimpulan dari
hasil percobaan 8 mengkomunikasikan hasil percobaan baik secara lisan maupun tertulis. Saya mau bertanya pada kalian, bagaimana cara mengukur panjang dari buku atau handphone kalian? Caranya bagaimana? Oke, silakan, Tiara. Langkah-langkah untuk melakukan pengukuran buku adalah yang pertama, menyiapkan buku yang akan diukur. Kedua, menyiapkan alat ukur berupa mistar untuk mengukur panjang. Ketiga, menaruh buku di meja dan mistar di atas buku untuk dilihat panjang dan lebar buku tersebut. Keempat, menuliskan angka hasil dari pengukuran yang ditunjukkan mistar. Oke, bagus ya. Oke, beginilah caranya kita melakukan pengukuran. Sekarang saya mau kalian semua melakukan pengukuran tersebut. Silakan, kerjakan. Lakukan pengukuran buku atau handphone kalian. Panjangnya 14,7. Panjangnya 15,5. Lebarnya 7 pas. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya menemukan panjang buku 24,8 cm dengan lebar 17,5 cm dengan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang dan lebar buku di mana skala penggaris tersebut berupa cm. Oke. Terima kasih. Terus ya, saya itu hasil yang didapat. Berikutnya nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya melakukan pengukuran buku menggunakan penggaris atau mistar sebagai alat pengukur panjang dan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu panjang 20,3 cm, lebar 14,3 cm. Oke, itu ya. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 sudah melakukan pengukuran panjang dan lebar pada HP menggunakan penggaris sebagai alat pengukur panjang dan mendapatkan hasil panjang HP tersebut 16,0 cm dan lebar HP tersebut 3,0 cm. Oke, siap. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya melakukan pengukuran
panjang dan lebar buku menggunakan alat ukur instan dengan skala cm. Mendapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Panjang 14,7 cm, lebar 10,5 cm. Oke, siap ya teman-temannya. Oke. Karena kelompoknya saya sudah bagikan minggu kemarin, jadi sesuai saja ini kelompoknya. Sekarang kita akan melakukan kerja sama kelompok ya, untuk menjawab yang ada di sini ya. Oke, yang ada di sini. Saya akan berikan LKPD-nya untuk kalian jawab ya. Satu, kelompok tiga, kelompok dua, dan kelompok empat. Silakan isi ya. Silakan isi. Lihat ya. Kalau ada gambarnya yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Ya Pak. Tanyakan kalau ada gambarnya kurang jelas. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ya, ini yang dilihat pengukuran itu. Ini semua yang dilihat pengukurannya. Namanya masukkan atau kegunaannya. Iya. Kasih sesuaikan saya kolomnya tuh. Masukkan. Kegunaannya tuh. Sesuaikan saja. Ada tidak jelas gambarnya? Tidak Pak, jelas itu. Fungsinya tuh digunakan untuk apa? Mengukur apa tuh? Oh iya Pak. Apa? C. Itu Apa? Stopwatch. Stopwatch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai alat-alat ukur serta kegunaannya. Yang pertama, timbangan. Kegunaannya adalah mengukur berat badan atau massa rendah. Ketebalan sebuah benda sentimeter untuk mengukur tekanan darah. Gelas ukur kimia, alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan. Kelompok 1 akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara menggunakan sentimeter. Sekian dan terima kasih. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai cara menggunakan sentimeter. Pertama-tama, pegang manometer di tangan sebelah kiri dan pegang Terima kasih. Sekian
Oke, itu ya. Ya, Bos, ya. Ini ya cara menggunakan sentimeter. Yang dia jelaskan tadi itu penggunaan sentimeter yang manual ya. Dalam kehidupan kita. Yang kedua, wasit ruler, yaitu membantu kita dalam mengukur parameter yang relevan. Ketiga, stopwatch. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempertanyakan hal mengenai bagaimana cara menggunakan multimeter sehingga dapat mengukur banyak sekali seperti arus maupun hambatan listrik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Silakan. Jawabannya adalah dengan cara memindahkan posisi switch pada multimeter yang menunjukkan. Ya, Bos, ya. Ingin membacakan hasil diskusi kami tentang nama alat ukur serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat timbangan mengukur ketebalan diameter dalam diameter luar dan mengukur ketebalan suatu benda. Perkenalkan, nama saya Kasim Rahman Hidayat, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin mengajukan pertanyaan bagaimana cara menggunakan mikrometer skru. Oke, yang terakhir itu yang silakan. Menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skala utama dan skala tambahan, kemudian menjumlah hasil tersebut untuk mengetahui hasilnya. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dan anggota saya yaitu ada Tiara, Asman Rahman Naib dan Muhammad Rafli serta Muhammad Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu nama alat ukur beserta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur yang pertama yaitu timbangan. Kegunaannya mengukur berat atau massa suatu benda. Yang kedua, waist ruler, menentukan kadar lemak pada perut. Sedangkan yang ketiga, stopwatch, mengukur waktu lari, mengukur waktu renang, menghitung lama memasak. Yang keempat, termometer, untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin dan panasnya suatu benda. Yang kelima, voltmeter, mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik dalam besaran dan satuan tertentu. Yang keenam, kWh atau kilometer, untuk menghitung daya listrik penggunaan setiap bulan dan akan menentukan besar pembayaran listrik setiap bulannya. Yang ketujuh, odometer, alat petunjuk jarak tempuh pada suatu kendaraan seperti mobil. Yang kedelapan, mikrometer skru, mengukur diameter atau ketebalan sebuah benda. Yang kesembilan, tensimeter, mengukur tekanan darah. Sedangkan yang ke-10, gelas ukur, alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ke-11, jangka sorong, mengukur ketebalan diameter dalam, diameter luar dan mengukur kedalaman suatu benda. Yang ke-12, pompa ban, memompa berbagai jenis kendaraan seperti sepeda, motor maupun mobil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanya sama kelompok 2? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana cara mengukur kWh meter? Oke, silakan. Kita masuk ke KWH meter. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara mengukur kWh meter yaitu dengan menggunakan rumus watt kali jam bagi 1000. Misalkan AC di rumah dayanya 600 watt, berarti 600 kali 1 jam bagi 1000. Oke, itu ya. Ya, itu ya cara mengenai. Oke, pengertian satuan fisika merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur besaran fisika seperti panjang, massa, dan waktu. Satuan memungkinkan komunikasi yang jelas dan akurat antara ilmuwan supaya tidak ada kesalahpahaman. Misalnya, dia melakukan pengukuran panjang, namun tidak dikasih tahu temannya. Tadi saya mengukur panjangnya itu 5 kg. Pasti semua menggunakan sentimeter atau kilometer atau meter, kan? Kalau dia melakukan pengukuran panjang, pasti dia menggunakan meter, sentimeter atau kilometer. Tidak mungkin dia melakukan, saya melakukan pengukuran dari sini
Dari rumah saya ke sekolah panjangnya itu 10 km. Oke kan? Nah, sementara dia kalau menghitung berat, tapi dia bilang, ih beratnya itu anak 10 cm. Kalian jawab ya. Silakan masuk lalu jawab soalnya. Masih. Jawab. Bukan di yang kita tadi di Pertama, ada banyak alat ukur yang telah ditampilkan dengan fungsi yang berbeda-beda, sehingga di dalam melakukan pengukuran kita harus memilih alat ukur yang tepat untuk melakukan pengukuran. Misalnya, untuk mengukur panjang menggunakan mistar atau meteran dengan skala cm atau meter, atau mengukur berat benda menggunakan timbangan yang memiliki skala gram atau kilogram. Begitu pula yang lain, sebagai pengukur suhu, daya listrik, dan lain-lain harus menggunakan alat ukur yang tepat. Terima kasih. Oke. Ya, nah, dari berbagai macam tadi alat ukur yang telah kita tampilkan, yang ada di LKPD, semua itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Tidak semuanya fungsinya sama. Seperti timbangan, tidak mungkin kita pakai untuk mengukur panjang. Dia pasti digunakan untuk mengukur berat. Oke, sekarang saya ingin kalian buka di Google Form lagi refleksi siswa dan refleksi guru. Silakan diisi ya. Yang saya sudah bagikan ya. Kok peserta didik dulu? Ini nama gurunya yang kita lihat. Kalian hebat. Hebat ya. Semua hebat. Yang persentase hebat, yang bertanya juga hebat, semuanya hebat. Bagus. Semangatnya juga bagus hari ini ya. Oke, terima kasih semua ya.